Lintas Cirebon Pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Kami berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan berbahagia sehingga tidak kekurangan suatu apapun. Ya, pendengar, saya Iskandar Zulkarnain bersama Angga Afriana serta kru yang bertugas yang ada di Pemancar Weru akan temani Anda untuk pagi hari ini dalam Lintas Cirebon Pagi edisi Rabu 15 Juni 2022. Pendengar, emosi adalah suatu perasaan yang dialami oleh seseorang ketika menghadapi situasi tertentu, dan secara semantik orang yang mengalami emosi itu disebut sebagai pelaku. Ya, kata emosi merupakan bagian dari pemahaman individu terhadap pengalaman emosinya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan emosi? Ya, singkatnya pendengar, emosi adalah respon terhadap kejadian yang menimpa kita. Contoh, saat kita berjalan kaki sendirian di malam hari, tiba-tiba Anda mendengar suara tawa perempuan. Nah, Anda pasti merasa takut dan bergegas lari menuju rumah Anda. Oke, pendengar, pagi hari ini nanti dalam dialog pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan mengkaji tentang kecerdasan emosi berpengaruh pada produktivitas kerja. Lalu bagaimana cara mengelola kecerdasan emosi seseorang sehingga kinerja lebih produktif? Oke. Nanti kita akan bahas ya hal tersebut dalam dialog pagi RRI Cirebon. Topik kita pada pagi hari ini dalam dialog RRI Cirebon kali ini mengenai kecerdasan emosi berpengaruh pada produktivitas kerja. Ya, dan pendengar, untuk mengawali jumpa kita di pagi hari ini, sesaat lagi kami akan hadirkan religi pagi. Sebelumnya kita akan nikmati terlebih dahulu lagu-lagu religi berikut ini. Dan kami ucapkan selamat pagi, selamat bergabung kembali bersama RRI Cirebon.
Religi Pagi. Selamat pagi dan selamat mengikuti. Sudahkah kita bersyukur atas nikmat hidup pagi ini? Awali pagi kita dengan asupan ilmu yang cukup. Inilah Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Cirebon menghadirkan Religi Pagi untuk edisi Rabu 15 Juni 2022. Dan pada pagi hari ini yang akan mengisi Religi Pagi yaitu bersama Ustadz Nasuha SAG MESY, penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, dan Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Alhamdulillah kini sudah hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Baik, pagi hari ini Ustadz kita akan mengkaji tentang pembagian waris merupakan menjaga keturunan ya. Yeah. Ini bisa menjaga keturunan. Oke. Dan pendengar RRI Cirebon, nanti Anda dapat berinteraksi melalui telepon di 0231849329. Sekali lagi, nanti Anda dapat berinteraksi bersama Ustadz Nasuha melalui telepon di 0231849329. Dan bagi Anda yang akan menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp RRI Cirebon, silakan Anda kirimkan ke 081324951935. Baik, pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustadz Nasuha. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadduts bin ni'mah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita mendapatkan karunia berupa sehat wal afiat, kenikmatan umur panjang, lebih-lebih kenikmatan iman dan Islam. Sehingga di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban umat Islam, yakni tolabul ilmi melalui siaran Religi Pagi RRI Cirebon Kanal Inspirasi. Semoga kita mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula para keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya. Semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin.
Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada edisi hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, insya Allah saya menyampaikan tentang pembagian waris merupakan menjaga kerukunan keluarga atau menjaga kerukunan dalam keturunan. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan-aturan ataupun hukum untuk hambanya manusia. Ada yang disebut sebagai maqasidus syariah ataupun tujuan syariat itu dilaksanakan atau diberlakukan untuk hambanya. Maqasidus syariah itu kalau menurut usul fikih itu ada 5. Salah satunya adalah hifdzun nasl, yakni menjaga keturunan. Dalam pembagian harta, peninggalan dari salah satu di antara keluarga kita ada yang meninggal dunia, salah satunya adalah tujuannya untuk menjaga keturunan. Sebabnya apa? Karena ketika ada salah satu di antara keluarga kita ada yang meninggal dunia, misal ayah kita meninggal dunia ataupun saudara kita meninggal dunia, maka dengan meninggal dunianya keluarga salah satu di antara kita ini, segerakan untuk dibagi harta peninggalannya. Kalau segerakan dibagi harta peninggalannya ada tidak atau tidak ada masalah, insya Allah akan terjaga kerukunannya, akan harmonis dalam rumah tangganya ataupun keluarga yang ditinggalkannya. Maka pembagian waris ini merupakan menjaga keturunan, supaya keturunan satu dengan yang lainnya tetap utuh, tetap terjaga, jauh dari sakwa sangka, jauh dari disintegrasi ataupun jauh dari satu dengan yang lain saling ribut gitu. Bahkan Rasulullah SAW 14 abad yang lalu, ketika satu anak dengan anak yang lain, saudara satu dengan saudara yang lain itu ribut gara-gara peninggalan harta orang tuanya, maka kata Nabi, bukanlah termasuk umatku. Nabi telah bersabda, laisa minna man lam yarham saghirona wa lam ya'rif kabirona. Bukanlah termasuk umatku, bukanlah termasuk golonganku, kata Nabi menyampaikan dalam hadisnya, manakala yang kecil tidak menghormati yang besar tidak menyayangi yang kecil. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak sedikit ketika orang tua meninggal dunia atau salah satu keluarga ada yang meninggal dunia, pasca meninggalnya itu anak-anaknya menjadi ribut. Bahkan ada istilah Jawa mengatakan sedulur dadi wong sejen dadi sedulur. Lah, janganlah kita terjadi pada keluarga kita. Karena sebabnya apa? Karena masalah harta kadang-kadang menjadi gelap mata. Inilah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tuntunan untuk kita sebagai hambanya. Salah satu tuntunannya adalah untuk membagi harta peninggalannya. Bahkan porsi masing-masing atau bagian-bagiannya sudah jelas diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Porsinya jelas, atau istilah literasinya adalah furudul muqaddarah. Bagian-bagian yang sudah ditetapkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala besar kecilnya. Ada yang mendapat setengah, ada yang mendapat sepertiga, ada yang mendapat seperempat, ada yang mendapat seperenam, ada yang mendapat seperdelapan, dan ada yang mendapat 2/3. Porsi-porsi itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada alasan-alasannya. Kenapa ada yang mendapat setengah? Kenapa ada yang mendapat sepertiga dan seterusnya? Contoh, yang mendapat setengah itu adalah suami. Ketika istrinya meninggal dunia, suami mendapat setengah. Apa alasannya? Kata surat An-Nisa ayat 12 itu, karena istri meninggal dunia selama menikahnya itu tidak punya keturunan. Nah, itu contoh alasannya. Atau ada juga kenapa
yang ada yang mendapat 1/8, yakni yang mendapat 1/8 surat An-Nisa ayat 12 itu adalah istri. Alasannya kenapa istri dapat 1/8? Karena meninggalnya suami selama menikah dengan istri tadi, maka istri mendapat dan tidak punya anak, mohon maaf, dan punya anak, maka istri mendapat 1/8. Jadi alasannya 1/8 itu karena menikah dengan suami meninggalnya punya keturunan. Dan itu jelas semua dalam Al-Quran. Artinya porsi-porsi bagian-bagian untuk ahli waris sangat lengkap. Maka inilah dengan ada tuntunan-tuntunan atau syariat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran ini semata-mata untuk menjaga keturunan. Atau istilahnya usul fikihnya adalah maqasidus syariatnya adalah hifdzun nasl. Dalam keturunan ini ataupun nasabiyah, dalam literasi fikih mawaris itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah usulul mayyit atau usuliyah, yakni leluhur kita, yakni ada ayah, ada ibu, ada kakek dari ayah, ada nenek dari ayah, ada nenek dari ibu. Ini adalah usulul mayyit, adanya kita karena ada orang tua yang ada di atasnya. Leluhur kita itu adalah diantaranya adalah dari sebab keturunan. Dan yang kedua adalah furu'ul mayyit ataupun furu'iyah. Furu'iyah diantaranya adalah ada anak perempuan, ada anak laki-laki, ada cucu perempuan dari garis laki-laki, ada cucu laki-laki dari garis laki-laki. Itu adalah furu'ul mayyit ataupun furu'iyah. Itu ketentuan dari literasi fikih mawaris. Kalau tidak ada usuliyah, kalau tidak ada furu'iyah, kemudian yang ke samping, yakni al-hawashi. Al-hawashi ini adalah ahli waris saudara-saudara, termasuk di dalamnya adalah paman, bibi, dan seterusnya. Dari kelompok-kelompok dari keturunan atau nasabiyah dalam literasi itu ada 21. Dari 21 ini kalau kita ada salah satu di antara yang meninggal dunia, maka tidak semua dapat sebetulnya karena ada hajib wal mahjub. Dan ditentukan ada aturan-aturan, ada tuntunan-tuntunan yang jelas sekali yang disampaikan oleh Allah dan juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan juga ijtihad dari para sahabat, dari tabi'in, termasuk ijtihad dari ulama-ulama khalaf ataupun ulama-ulama modern sekarang ini. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembagian waris ini merupakan menjaga keturunan. Saya ingat waktu saya termasuk menjadi salah satu anggota Kantibmas, pesan dari Kapolres itu bagaimana caranya menjaga kerukunan dalam keluarga. Jangan sekali-kali ada persoalan keluarga langsung dilayangkan ke pengaduan, jangan. Salah satu di antara problematika dalam keluarga ini adalah ketika keluarganya ada yang meninggal dunia. Selesaikan dengan kekeluargaan. Maka dalam hal ini Dai Kantibmas itu hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga manakala ada problem masalah pembagian harta waris. Karena keluarga pun adalah termasuk miniatur negara. Kalau keluarga satu dengan keluarga yang lain atur ataupun rukun, insya Allah keluarga pun negara pun akan rukun dan akan damai. Tetapi ketika keluarganya satu dengan yang ribut gara-gara masalah peninggalan harta orang tua, maka akan menjadi tidak baiklah dalam negara tersebut. Maka keluarga salah satu di antaranya adalah miniatur negara. Inilah salah satu tugas fungsi di antaranya Dai Kantibmas supaya meminimalisir konflik dalam keluarga. Dan ketika pembagian waris pun kalau bisa melalui non-litigasi. Artinya secara kekeluargaan tapi tetap hadir di tengah-tengahnya ada Dai Kantibmas ataupun ada ulama, ada kiai, ustadz untuk mendamaikannya. Karena kata Allah dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun.
Sesungguhnya mukmin satu dengan mukmin yang lain adalah merupakan saudara. Maka ketika ada problematika, ada persoalan-persoalan, maka damaikanlah di antara saudara tersebut. Mudah-mudahan dengan melalui Religi Pagi, siaran RRI Radio Kanal Inspirasi, bisa mendapatkan suatu pencerahan dan mudah-mudahan mendapat ziyadatul ilmi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan Mas. Ya. Iskandar Zulkarnain. Baik, terima kasih Ustadz Nasuha yang sudah menyampaikan tausiah kepada kita semuanya pendengar, atau sudah menyampaikan pemaparan kepada kita semua tentang pembagian waris yang merupakan menjaga keturunan. Baik, pendengar, kini saatnya Anda dapat berinteraktif melalui telepon di 0231 di 0231 8493259. Sekali lagi, bagi Anda yang akan bergabung berinteraktif bersama Ustadz Nasuha, silakan Anda bisa masuk ataupun bergabung melalui telepon di 0231849329. Kita ke penelpon. Assalamualaikum, RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Iskandar Zulkarnain. Ya, Bunda Indra di Pelayangan, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Fakih yang selalu bersemangat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang insya Allah menjaga selalu keamanan ketertiban nasional. NKRI harga mati. Amin, merdeka. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ustadz dan Bung Isai, saya ingin menyampaikan dulu ikut bela sungkawa atas meninggalnya Pak Kiai Said Al-Hudri, ya. Betul, betul. Iya, semoga beliau diterima kembali di pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadz, mengenai menjaga keturunan ini dan hubungannya dengan waris. Iya. Lah, bagaimana keturunan bisa terjaga kalau mendapatkan waris dari yang meninggal itu, dan para ahli warisnya ini tahu bahwa harta itu didapat dari sesuatu yang tidak halal begitu. Bagaimana supaya keturunan tetap terjaga, Pak Kiai, Pak Ustadz? Terima kasih. Terima kasih Bung Iskandar Zulkarnain. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Indra di Pelayangan, terima kasih sudah berpartisipasi melalui telepon di 0231 8493259. Baik, untuk penelpon berikutnya silakan kami tunggu Anda di 0231 8493259. Dan untuk Anda yang akan bergabung ingin menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp RRI Cirebon, Anda bisa kirimkan ke 081 ya, ke 081 324 951 935. Ada penelpon lagi yang masuk? Assalamualaikum, RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iskandar. Ya, dengan Bapak siapa, Pak? Di Plumbon. Pak Madali. Iya. Oke, Pak Madali di Plumbon, silakan Pak Madali. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz ya, saya punya kerabat terus meninggal, gak punya anak, karena nggak kawin, nggak nikah. Terus kekayaan itu banyak, ada rumah, ada apa-apalah tanam. Nah sekarang tuh direbutkan sama saudara-saudaranya, ada 5. Yang 3 sudah meninggal, yang 2 sudah meninggal, yang 3-nya belum. Nah katanya yang meninggal itu nggak dikasih warisan. Oh gitu. Ini mohon penjelasannya Pak Kiai. Anak saudaranya 5 itu, laki perempuannya berapa? Ya. Lakinya berapa, perempuannya 5 saudara itu? Perempuannya yang 5, laki-lakinya 1, tapi yang 1 cuma meninggal perempuannya. Iya. Berarti perempuannya 4, lakinya 1 gitu ya? Iya, yang meninggal perempuannya 2 lagi, saudaranya ditinggal 3.
laki-laki 1, perempuan 2. Nah, katanya yang 2 yang meninggal tuh nggak dikasih warisan katanya. Yang sudah meninggal dunia itu punya anak keturunan nggak? Punya. Oh iya, kasih. Ini pertanyaan yang pertama. Ya. Yang kedua, kalau anaknya meninggal dulu, orang tuanya belum, katanya nggak dapat warisan. Betul atau tidak, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Padahal yang meninggal tuh anaknya tuh sudah punya anak. Ya. Nah, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bung Iskandar. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus-bagus. Bagus ya. Namun sebelum saya menjawab, Ya. mohon hadiah Silakan. Fatihah untuk saudara saya juga, Ya. kolega saya juga, yakni beliau adalah Bapak Kiai Haji Said Khudri. Dia juga sebagai penyuluh agama dan juga sebagai dai kantibah juga dengan saya dan punya seragam kayak gini juga gitulah. Mudah-mudahan almarhum diampuni semua dosanya, diterima semua ibadahnya. Ala hadhihi niyyatul shalihah ila hadratil Mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa nakhusuh al-Khudri. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Syai'ul lillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan Bunda Indah sangat menarik kaitannya dengan masalah harta-harta yang didapat oleh orang tuanya itu katanya dari hal-hal yang tidak baik ataupun yang tidak halal. Ya. Bagaimana caranya? Jadi kalau kita tahu sebagai anak ataupun keluarga, ketika meninggalnya salah satu keluarga kita, aset-asetnya didapat dengan tidak halal, maka lebih baik itu kita diberikan untuk membuat namanya J3, jamban, jembatan dan J3, jamban, jembatan dan jalan ya. Jembatan, jalan dan jalan itu loh. Kalau kita tahu ya, supaya untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sehelai nasi kalaupun tidak halal itu akan menjadi persoalan dalam badan tubuh kita gitu loh. Jadi karena dalam hadisnya juga ada. Jadi makanan yang kita makan itu akan menjadi semacam segumpal darah. Ketika segumpal darah itu tidak baik, maka apa yang kita laksanakan, perbuatan kita akan tidak baik pula. Itu kalau seandainya tahu bahwa itu berasal dari yang tidak halal. Mungkin contohnya menyambung pertanyaan waktu minggu kemarin, itu hasil dari korupsi seumpama ataupun yang lainnya. Maka untuk menjaga kedepannya kita lebih baik untuk kepentingan umum saja, yakni untuk jamban, jembatan dan jalan itu. Supaya apa? Supaya itu juga bermanfaat untuk umat gitu loh. Jembatan bisa menghubungkan salah satu daerah dengan daerah yang lain. Jalan juga untuk hal transportasi. Jamban untuk hajat hidup untuk buang hajat dan seterusnya itu. Kalau sekiranya itu tahu asal usulnya itu berasal dari yang tidak baik ataupun tidak halal. Contohnya kalau kemarin itu adalah tentang mengenai korupsi. Itu ya. Ya. Jadi kita sebagai keluarga hati-hatilah gitu loh. Nah, jadi lebih baik makan yang halal daripada banyak yang tidak halal itu. Dampaknya akan luar biasa nanti ke depannya. Selanjutnya Pak Madali di Plumbon kaitannya dengan ada orang meninggal dunia dan kaya tidak punya anak keturunan karena belum nikah. Kemudian saudara-saudaranya itu ada 5, 4-nya perempuan, 1 laki-laki. Dan salah satu di antaranya, bahkan 2 di antaranya itu ada yang meninggal dunia. Tadi saya tanya, yang meninggal dunia itu punya keturunan enggak gitu loh. Ternyata punya. Maka jawabannya yang namanya saudara satu dengan saudara yang lain, entah masih hidup atau sudah meninggal dunia, prinsipnya tidak ada istilah mantan saudara itu. Saudara satu dengan tidak ada istilah mantan saudara, tidak ada gitu. Iya. Maka kalaupun meninggal dunia tetap sebagai ahli waris. Nah, haknya nanti diberikan kepada keturunannya saudara tersebut.
Bahkan jelas Al-Quran surat An-Nisa ayat 176 di sana mengatakan tentang ahli waris kalalah. Ahli waris kalalah itu artinya ada orang meninggal dunia, ayahnya meninggal dunia lebih dulu. Kemudian tidak punya keturunan. Kalau tadi sampaikan di mukadimah itu usulul mayit tidak ada, ayah ibu meninggal dunia, furu'ul mayit tidak ada karena belum menikah, maka ahli warisnya yang ketiga al-hawashi itu, yakni saudara-saudara kandungnya. Kalau saudara kandung tadi ada 5, 4 perempuan, 1 laki-laki, maka diberikan hak semuanya kepada saudara, termasuk diantara saudara yang lebih dulu meninggal gitu. Semuanya dapat hak. Karena tadi sampaikan bahwa tidak ada satu saudara dengan yang lain, itu ada istilah mantan saudara, tidak ada. Ya. Yang mantan hanya siapa, Mas? Mantan istri, gitu adanya. Ya. Mantan suami gitu loh. Kalau saudara tidak ada mantan, artinya yang meninggal salah satunya lebih dulu dengan catatan punya anak atau keturunannya, maka semuanya dapat. Nah, inilah untuk menjaga kerukunan keluarga ini. Pembagian waris merupakan menjaga keturunan gitu loh. Karena tidak ada mantan. Maka kompilasi hukum Islam itu hadir juga. Kompilasi hukum Islam merupakan hasil ijtihad dari ulama Indonesia sejak 91 gitu loh. Bahkan kalau saya mengatakan Islam Nusantara salah satunya adalah ada namanya kompilasi hukum Islam. Di sana salah satu di antara pasalnya 185 sebagai ahli waris pengganti gitu. Kalau 4 perempuan laki 1 berlaku lizzakari mithlu hadzal unsayain. Surat An-Nisa ayat 176 itu ada di sana. Lizzakari mithlu hadzal unsayain. Artinya saudara perempuan mendapat 1 bagian, saudara laki-laki mendapat 2 bagian. Perempuannya 4, lakinya 1, berarti kan dapatnya itu adalah untuk perempuan 1/6. Kalau laki-lakinya 2/6. Dari mana angka 6 itu? Dari perempuan 4, masing-masing 1, berarti 4 kan? Ya. Ditambah laki-laki 1, dapatnya 2, berarti 4 tambah 2 sama dengan 6, gitu loh maksudnya gitu loh. Nah, nanti ketika tadi dikatakan saudara perempuannya meninggal dunia ada 2. Saya tanya, ada enggak keturunannya? Ada. Maka haknya saudara perempuan meninggal dunia diberikan kepada anaknya saudara yang meninggal dunia tadi. Yang jelas porsinya masing-masing perempuan, saudara perempuan itu adalah 1/6. 1/6 untuk saudara perempuan pertama, 1/6 untuk saudara perempuan yang kedua, 1/6 untuk saudara perempuan ketiga, 1/6 untuk saudara perempuan keempat. Baru untuk saudara laki-lakinya 2/6 gitu. Jadi masing-masing 1/6, 1/6, 1/6 dan 2/6 itu. Dan kalau yang meninggal dunia 1/6 untuk saudara perempuan diberikan kepada anak keturunannya saudara perempuan yang meninggal dunia tadi. Okay. Nah, kemudian semua saudaranya perempuan itu meninggal punya 4 juga. Ya dibagi sesuai dengan porsi yang ada gitu loh. Berlaku 2/1 juga gitu loh. Insya Allah kalau hal ini dilaksanakan akan menjaga keturunan. Hifdzun nasl itu yang dimaksud pembagian waris tujuannya itu. Yakni menjaga keturunan sehingga tidak bentrok, tidak ribut, tidak saling menyayangi satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain. Bayangkan kalau tidak dikasih, berarti seakan-akan itu dikeluarkan dari keluarga besarnya gitu loh. Padahal itu adalah sedarah dengan yang meninggal dunia. Cuma lebih dulu meninggal dunia saja gitu loh. Karena tidak sedikit ketika salah satu keluarganya meninggal dunia lebih dulu tidak dapat gitu loh. Nah ini, maka dengan adanya ilmu waris inilah untuk menjaga keturunan satu dengan yang lain. Disitulah hadir pemerintah, hadir Islam di situ. Di antaranya kompilasi hukum Islam itu juga sebagai hukum material yang ada di pengadilan agama. Okay. Ya demikian. Ya. Baik, terima kasih Pak Madali di Plumbon dan juga Bunda Indra di Pelayangan yang sudah berpartisipasi melalui telepon
di 023184932559. Kita lanjutkan kembali pendengar untuk religi pagi hari ini di hari Rabu 15 Juni 2022 bersama Ustadz Nasuha. Silakan pendengar untuk Anda yang akan bergabung bisa ke 023184932559, dan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp RRI Cirebon, kirimkan pertanyaan Anda melalui 0231 ya. Oke, kita ke penelpon lagi. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih saya. Baik. Pak D. Rubin, silakan Pak D. Assalamualaikum Ustadz kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak D. Rubin pripun sehat waras? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama-tama ikut berduka cita atas sahabat dari Pak Ustadz, yaitu Said Kudri, yang tiap hari Kamis ya. Betul. Iya, ini Kamis kok beruntun ya. Iya. Mudah-mudahan hari Kamis yang akan datang ya setara lagi. Masalahnya yang sering pengalaman ini, yang sering berganti hari Sabtu dulu. Sabtu berganti-ganti. Nah, sekarang ini Kamis ya. Mudah-mudahan nanti semuanya lancar. Amin. Nah, berbicara masalah waris tadi, karena Ustaz juga tugas ganda di dalam kepolisian juga ada Kamtibmas, maka memang seyogianya memang ini menyangkut hukum juga walaupun hukum keluarga. Jadi seyogianya memang dalam penyuluhan ini dalam suatu kesempatan Ustaz bisa, terutama kepala daerah ini sampai dengan lurah ini, supaya paham dan semuanya kita ini lalu begini dan ini sih sebagai gambaran ya. Jadi kita semuanya boleh mempelajari masalah waris, tapi nanti sampai ke tempat yang di bawahnya itu harus ada yang berwenang untuk menyelesaikan. Untuk itu dalam hal ini maka kita semuanya supaya memahami, tapi nanti yang ketok palu adalah mereka yang punya wewenang. Betul. Contoh kita mengerti obat, tapi yang berhak kan mantri atau dokter, tidak sembarangan. Mohon karena itu kami mohon kepada Ustadz, kepada pihak polisi, karena polisi itu juga tugasnya juga lebih aman, lebih Kamtibmas tadi, dan sampai ke desanya juga ada. Nah, untuk itu maka ini yang pertama usulan, yang kedua masalah waris ini tadi memang kebanyakan kita ini mengatakan, saya punya teman di Losari mengatakan waris itu memang macam-macam Pak. Menurut saya begini, Lah, itu kan versi sendiri. Lah, yang macam ini memang mereka sampai sekarang bersih tegang. Lah, daripada urusan mesti bagi waris, bagi saja. Ini masih keyakinan itu masih ada. Lah, bagaimana mengangkat supaya keyakinan itu bisa dihilangkan? Mohon penjelasan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak D. Rubin di Tanjung Brebes, terima kasih. Dan silakan satu penelpon berikutnya di 023184932559. Dan bagi Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon, silakan kirimkan pertanyaannya melalui 081324951935. Jangan lupa pendengar, pagi hari ini juga kami hadir melalui YouTube channel RRI Cirebon. Silakan Anda juga bisa menyampaikan juga melalui YouTube channel RRI Cirebon ya. Oke, kita coba ke penelpon lagi. Oke, tidak ada. Baik, Ustadz silakan bisa langsung menjawab pertanyaan dari Pak D. Rubin di Tanjung Brebes. Terima kasih Pak D. Rubin tentang masukannya yang sangat positif, dan itu pun pernah disampaikan oleh Pak Maman ya dari forum pendengar RRI itu. Nah, jadi artinya kira-kira ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosialisasi ataupun edukatif lah gitu loh. Maka lagi-lagi harus ada yang mengawal gitu loh. Kalau saya sendirian nanti susah gitu loh. Nah, khawatirnya dikira ambisi dan seterusnya kan gitu. Tapi kalau ada yang mengawal, kemudian sampai ke pemerintah daerah, sampai ke lini yang paling rendah adalah Pak Ku ataupun Pak Lurah, itu sebaiknya harus yang mengawal. Adapun narasumbernya bisa dari kalangan akademisi, bisa dari kalangan praktisi,
Dan bisa juga kalau diamanati saya siap kan gitu loh. Jadi saya tuh sering memberikan masukan-masukan, tapi nggak ada yang tanggapi dan seterusnya. Minimal itu Pak Lebe yang ada di kelurahan atau di desa itu tuh harus tahu sebetulnya. Akibat dengan tidak tahunya itu, maka ketika ada salah satu di antara keluarga meninggalnya dibagi secara kekeluargaan tapi tidak secara syariah gitu loh. Istilahnya melalui hukum adat, istilahnya gitu. Sudah dibiasakan kayak gini, nggak cara 2:1. Jadi lebih tinggi lebih utama hukum adatnya. Makanya kalau saya istilahnya itu pembagian secara kultural akhirnya gitu loh. Turun-temurun dengan tidak secara syar'i. Utamakan dengan secara syar'i itu. Nah di situ. Dan kaitannya dengan mengenai pembagian waris dalam keluarga itu pun harus di awal juga benar. Apalagi di kalangan polisi ada namanya Babinsa, Babin Kantibmas dan seterusnya. Itu pun bisa melalui usulan-usulan dari di sana itu. Ya kalau kita melihat dari kompilasi saja itu ada 3 buku sebetulnya. Pertama hukum pernikahan, kedua hukum kewarisan, yang ketiga hukum wakaf. Kalau hukum pernikahan jelas sekali gitu loh. Lini yang paling terendah itu atau yang paling bawah itu adalah ada di kantor urusan agama. Dan ketika ada persoalan-persoalan dibentuklah namanya BP4 itu. Tapi ketika ada persoalan-persoalan ya kembali kepada pengadilan agama. Kemudian termasuk diantaranya hukum perwakafan itu ada lini yang terbawa itu di KUA juga. Ya ini ada PPAIW, pejabat petugas pembuat akta ikrar wakaf di sana. Ketika ada persoalan-persoalan dibentuklah namanya BWI, Badan Wakaf Indonesia. Terjadi persoalan muaranya kepada pengadilan agama. Nah, kita kembali kepada hukum waris. Hukum waris itu ada sebetulnya di PAUA, tapi kan tidak semua ngerti itu loh. Kemudian tidak ada semacam badan-badannya seperti yang tadi perkawinan ada BP4 atau BWI. Kalau di perkawinan belum ada gitu loh. Inilah sebagai solusi manakala ada badan ataupun lembaga untuk menangani minimal sosialisasi tentang mengenai ilmu waris ini. Karena ilmu waris itu saya sampaikan tadi di mukadimah itu untuk menjaga kerukunan dalam keluarga. Keturunan bisa satu dengan yang lain saling menghormati dan seterusnya. Maka benar ketika saya mendapatkan amanah dari Kantibmas ini, Polres itu menyatakan memberikan tindakan preventif ketika terjadi sengketa tentang mengenai keluarga, hadir di tengah-tengahnya ada dai Kantibmas itu. Jangan sedikit masalah langsung dilambung ke pengadilan dan seterusnya. Jadi tindakan preventif ini sangat penting gitu. Karena keluarga adalah merupakan miniatur negara juga dari situ ya. Jadi kalau bisa ada yang mengawal, ada yang memberikan arahan, ada yang memberikan masukan. Kayak Pak Maman sudah menyampaikan ada segi kegiatan seminar dan seterusnya dan itu. Nah tepat sekali ini. Sehingga ketika pembangunan tidak secara adat, tidak secara kultural gitu loh. Tapi kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Salah satu diantaranya yang paling krusial adalah prinsip utama sebetulnya sih. Kalau kita menganalisa tentang konsultasi melalui saya itu adalah 2:1 itu. Anak laki dapat 2, perempuan dapat 1, jadi krusial di situ sebetulnya sih. Padahal itu merupakan prinsip utama. Kalau pecahan-pecahan yang lain tidak ada masalah. Tadi saya sampaikan setengah, sepertiga, 1/4, 1/8, 1/6 itu tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah problem keluarga itu adalah masalah 2:1 antara anak laki dan anak perempuan. Antara saudara laki-laki dengan saudara perempuan itu yang ada persoalan itu. Maka dengan adanya waris itu hadir bukan mencari masalah sebetulnya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu namanya pembagian waris, Mas Icai. Itu. Okay. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu pembagian waris. Pembagian waris ada tidak ada masalah segera untuk dibagi.
Jangan nunggu ribut dulu gitu loh. Jangan ribut kisru dulu gitu loh. Baru dibagi. Ya. Ini menjadi ego nantinya kan gitu Mas itu ya. Oke. Jadi yang saya alami ketika ada problem keluarga itu ketika masalah dulu muncul gitu loh. Sebetulnya ketika salah satu keluarga meninggal itu segera akan dibagi. Paling cepat itu 100 hari. 100 hari ya. Artinya 100 sebagai jeda untuk menunggu manakala ada yang hutang ataupun ada hak adami yang belum terselesaikan. Itu tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat sebetulnya sih itu. Jangan nunggu lama-lama gitu. Ketika bagi waris sudah ribut dulu. Jadi egonya muncul lebih dulu daripada pembagian, gitu ya, kebanyakan demikian. Makanya ada masalah segerakan untuk dibagi, dan itu pun sudah memenuhi rukun dan syarat pembagian waris. Rukunnya ada 3 Mas. Pertama ada orang meninggal dunia, jelas kan sudah meninggal dunia kan. Yang kedua ada ahli waris, jelas juga. Utama ada harta waris. Ada orang meninggal dunia jelas, ada ahli waris udah ada harta waris juga jelas. Itu segera akan dibagi. Jangan nunggu ribut dulu gitu loh. Kalau ribut dulu itu menjadi masalah. Dan pembagian waris itu kadang-kadang melalui face to face, dari mulut ke mulut saja. Ini saya dapat ya, tapi tidak dilakukan secara satu majelis, satu ruang gitu loh. Jadi utamakan ketika benar-benar ada meninggal semua diundang, dipanggil semua. Termasuk diantaranya adalah sisi kanan sisi kirinya itu, yakni menantunya hadir semua. Walaupun menantu tidak dapat hak waris, tapi minimal tahu proses pembagiannya. Karena boleh jadi ketika menantunya tidak dihadirkan dalam hal proses pembagian waris, khawatir nanti mohon maaf kadang-kadang recokin kadang-kadang gitu loh. Memberi statement yang sifatnya negatif gitu loh. Tapi kalau hadir dalam majelis keluarga itu, termasuk menantu-menantunya itu hadir supaya tahu persoalan-persoalan pembagian itu. Jadi jangan nunggu lama-lama, paling tidak itu 100 hari setelah meninggal dunia itu. Tidak ada masalah, segerakan untuk membagi. Karena pembagian waris adalah tidak mencari masalah, tapi menyelesaikan masalah tanpa masalah. Syukur melalui non-litigasi kekeluargaan, tapi hadir di tengah-tengahnya itu ada orang yang ngerti, kompeten di bidang masalah pembagian waris. Sehingga pembagiannya tidak secara adat, tapi kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagai KTP kita adalah KTP Islam. Gitu. Terima kasih. Baik, Ustadz, kita berikan kesempatan kepada pendengar yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp RRI Cirebon. Ini ada pertanyaan dari Ibu Aminah. Terima kasih Ibu Aminah yang ingin menanyakan. Assalamualaikum Pak Kiai Nasuha, katanya mau bertanya, seperti apa harta waris yang dikatakan tidak barokah itu? Begitu sebaliknya. Nah, seperti apa harta waris yang dikatakan barokah? Itu saja. Coba kita ke penelpon dulu, Ustadz. Barangkali masih ada pendengar yang akan bergabung. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam. Ini dari Limbangan, Garut. Dari Garut, oke. Pak Ahmad Fauzi, silakan Pak Ahmad Fauzi. Antar kota dalam provinsi ini. Iya. Assalamualaikum Bapak Ustadz guru kita yang saya hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi, mudah-mudahan sehat semuanya Pak. Amin. Ya. Amin. Saya ini alhamdulillah subuh ini bisa nyambung. Kalau 2 hari yang lalu nggak nyambung itu kan, kalau di Religi Pagi nggak ada masuk, berarti telepon saya nggak masuk aja. Gini, tentang masalah waris Pak. Saya memang tertarik juga kan, kalau misalkan anaknya satu-satunya perempuan kan, itu terus kan maka si anak tersebut cuman bagi setengahnya, nanti Pak Ustadz yang memaparkan. Tapi di sini ada banyak Pak kasus di sini, anak cuma satu-satunya perempuan, ketika orang tua meninggal, si harta tersebut dikuasai, tidak mau dibagikan tidak mengambil jatah. Nah, sehingga ada juga sampai begitu sakit terus. Ketika terus si harta dipakai berobat, sehingga harta sudah habis, umurnya juga habis. Apakah itu termasuk siksa dari Allah atau bagaimana? Karena dia tidak mau memberikan waris,
hak-hak yang saudaranya diambil semuanya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Asep Ahmad Fauzi di Limbangan, Garut. Ustadz bisa langsung menjawab pertanyaan dan mungkin singkat-singkat saja Ustadz, waktu kita sudah mepet. Pertanyaan dari Ibu Aminah Gantar dan Limbangan Barut Pak Ahmad Fauzi itu ada relevansinya tentang mengenai keberkahan harta. Jadi di antara indikasi keberkahan itu manakala sedikit tapi bertambah gitu loh. Al barokatu hiya ziyadatul khair. Keberkahan itu akan bertambah. Nah, muncul keberkahan itu dari mana? Dari asal pembagiannya. Kalau asal pembagian itu secara syar'i, insya Allah akan barokah. Dan ini pun jelas dari riwayat yang Allah sampaikan dalam surat An-Nisa 13 itu. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Ini adalah bukti Allah memberikan reward ataupun penghargaan kepada orang yang taat kepada Allah dan taat pada Rasul. Taat kepada Allah dan taat pada Rasul maksudnya itu membagi harta waris sesuai dengan Al-Quran An-Nisa 11-12 tadi gitu loh. Insya Allah akan barokah. Ciri keberkahan itu sedikit tapi barokah itu yang dimaksud. Nah di situ. Tapi kalau tidak barokah seberapapun banyak cepat habis. Bahkan masuk dengan pertanyaan dari Pak Ahmad Fauzi, dilarnya sakit terus sampai meninggalnya, sampai habis juga hartanya. Sebabnya apa? Punishment-nya, ancamannya jelas. Al-Quran surat An-Nisa ayat 14-nya. Runtutan ayat itu jelas sekali. 11-12 tentang pembagiannya, 13-nya janji Allah bagi yang mentaatinya, 14-nya itu ancaman Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu narun khalidan fiha wa lahu adzabun muhin, kata Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas, ini jelas sekali itu loh. Bermaksiat artinya itu tidak mentaati apa yang Allah sampaikan dalam surat An-Nisa 11-12 tadi. Bahkan melampaui batas. Di antaranya laki dapat 2, perempuan dapat 1. Perempuannya ingin sama. Nah, itu namanya melampaui batas. Akibatnya itu berapapun yang didapat akan cepat habis. Dan ketika orang walaupun tiba kadang-kadang kalau cepat habis biasanya melalui penipuan atau ditipu dan seterusnya. Investasinya menjadi kepada investasi bodong. Dan kadang-kadang orangnya itu sakit. Karena sakit akhirnya masuk rumah sakit kan? Habis hartanya untuk biaya rumah sakit. Habis nambah lagi sampai meninggalnya. Meninggalnya orang juga habis hartanya. Karena awalnya harta yang didapat tidak secara syar'i, terutama ketika hak dari orang tuanya meninggal dunia. Jadi jelas sekali itu 11, 12, 13 itu jelas runtutan ayat-ayat itu gitu loh. Maka ayo kita kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Insya Allah kita harapkan di dunia akan selamat, bahagia, akhirat pun selamat dan bahagia. Sebagaimana doa setiap saat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu harapan kita. Dan ketika menyampaikan hal yang benar, kadang-kadang menanggung resiko. Qulil haqq walau kana murran, kata Nabi. Katakanlah yang benar walaupun menanggung risiko, itu loh. Baik. Nah, demikian. Baik, Ustaz. Terima kasih sudah mengisi religi pagi, Ustaz. Tidak terasa, Ustaz. Sudah habis. Iya. Mungkin tadi masih ada satu pertanyaan sepertinya ya yang belum dijawab atau sudah? Apa yang lain? Yang dari Pak Ahmad Fauzi sudah, Ustaz ya. Sudah tadi kan secara keberkahan tadi. Ya tadi contohnya selama perempuan tunggal dapat setengah benar. Nah, setengah itu siapa? Untuk saudara-saudaranya, ayah ibunya anak tadi. Gitu. Karena perempuan dapat 1 itu kadang-kadang lah orang tua pun kadang karena anak perempuan jadi sudah diatasnamakan anak semua. Ingat, namanya saudara kandungnya dari orang tua anak tadi itu ada hubungannya ketika meninggal saja. Pasti yang dipanggil siapa? Yang ditelepon? Paman bibinya kan? Betul. Uaknya. Wah, ini ayah saya meninggal, siapa yang hadir? Uaknya. Betul. Atau kakaknya dari ayah anak tadi gitu loh. Kok kenapa gitu loh? Ditelikung ataupun dieliminir gitu loh. Baik. Nah, itu.
Baik Ustadz, silakan untuk mengakhiri perjumpaan kita Ustadz, silakan. Oke, terima kasih. Kaitannya dengan pembagian waris merupakan menjaga keturunan, itulah sangat benar sekali. Makanya maqasidus syariah itu adalah hifdzun nasl ini, menjaga keturunan satu dengan yang supaya akur, supaya damai, supaya harmonis. Salah satunya adalah segerakan untuk membagi waris. Karena pembagian waris adalah tidak mencari masalah, tapi menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya. Demikian, mohon maaf. Alafu minkum. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Baik pendengar, baru saja